hari ini kita akan belajar tentang menguasai face reading untuk meningkatkan closing gitu ya. Nah, kenapa sih kita atau kami dari Miracle Life Transformation mengangkat topik tentang face reading gitu ya. Ini adalah salah satu materi di tempat kami yang favorit gitu ya. Dan kebetulan bulan ini kami mengadakan roadshow supaya banyak rekan-rekan dari agent property belajar tentang face reading. Waktu itu saya info ke Pak Andi dan Pak Andi mempersilahkan untuk saya sharing dengan teman-teman. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Andi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, harapan saya dengan kita menguasai face reading ini, otomatis Anda dapat skill baru kan. Kalau dapat skill baru atau dapat senjata baru, ujung-ujungnya apa? Kalau kita bisa aplikasikan dengan baik, performa kita pasti meningkat. Setiap kali kita mengupgrade skill kita, nggak ada rugi-ruginya, teman-teman. Ya, jujur saya pribadi appreciate buat teman-teman yang pagi hari ini hadir, yang pagi-pagi seperti ini mau belajar. Anda luar biasa, Anda orang-orang sukses. Ya, nggak semua orang mau seperti Anda, mau terus belajar dan belajar lagi, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya punya punya video, teman-teman. Ini sering saya putar untuk self reminder saya. Dan semoga video ini juga menjadi self reminder buat teman-teman semua. Videonya singkat, tapi isinya menurut saya sangat luar biasa. Ya, Anda lihat dulu deh videonya. Stop, dengerin ini sebentar. Ini alasan kenapa rendah hati itu sangat penting. Kita bisa belajar dari siapapun. Tapi kalau kita mau belajar, kita mesti rendah hati. Kalau gelas kosong ini adalah kamu, dan ini adalah orang lain. Kalau kamu angkat gelasmu terlalu tinggi, maka orang lain gak akan bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Kamu gak akan pernah dapat apa-apa selama kamu mengangkat gelasmu terlalu tinggi. Tapi kalau kamu rendah hati dan mau belajar dari orang lain, maka banyak hal yang bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Kadang-kadang ego kita lah yang buat kita tidak bisa belajar dari siapapun. Merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga akhirnya gak belajar apa-apa. Jangan angkat gelasmu terlalu tinggi. Rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang lain. Kayak gitu. Oke, keren ya, videonya singkat tapi pesannya cukup mendalam gitu ya. Ini merimain saya pribadi untuk selalu rendah hati, untuk selalu mau belajar, untuk selalu mau upgrade skill, belajar dari siapa saja demi kemajuan dan kebaikan kita bersama. Itu teman-teman yang saya tangkap dari video ini. Semoga video ini juga bisa memberikan sedikit refresh, sedikit reminder buat teman-teman semua. Jangan jemu-jemu untuk belajar, jangan jemu-jemu menjadi pribadi yang selalu rendah hati, yang selalu mau terbuka untuk segala sesuatu yang baik tentunya. Gitu ya. Oke, nah sebagian Anda mungkin sudah kenal saya, sebagian Anda sudah mungkin pernah ikut webinar-webinar yang saya adakan gitu ya. Sebagian Anda mungkin belum kenal saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu secara singkat supaya kita lebih akrab, lebih enak kayak gitu ya. Oke, nama lengkap saya Yuliantono Wijaya, teman-teman. Saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, suatu lembaga penyelenggara seminar, training, coaching maupun terapi. Kami melayani untuk corporate, untuk agency, untuk komunitas, untuk umum, untuk private one-on-one ya. Jadi kita juga ada jasa assessment gitu ya, untuk mungkin Anda sebagai leader mau rekrut tim, gimana nih nyusun tim yang baik, bagaimana sih karakter-karakter yang cocok untuk saya, timnya yang aktif, gimana nyusunnya, kita ada jasa juga untuk itu. Ya, salah satu teknik yang kami pakai juga face reading ini yang nanti kita akan belajar bersama ya. Di samping sebagai founder Miracle Life Transformation, saya juga berprofesi sebagai praktisi penjualan, trainer, life coach dan main programmer serta terapis saat ini. Ya, jadi kalau teman-teman butuh terapi gitu ya, ada sesuatu di mental kok saya ini sudah kerja keras, coach, saya sudah kerja cerdas, saya sudah kerja ikhlas gitu kan. Sering kan teman-teman dengar seperti itu. Kok hasilnya gitu-gitu terus ya? Saya nggak tahu nih penyebabnya apa. Nah, kita bisa terbantu dengan sesi-sesi terapi hal-hal seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada trauma-trauma di masa lalu, ada fobia-fobia tertentu, misalkan fobia terhadap hewan tertentu, makanan tertentu, ada pengalaman traumatik yang teman-teman sulit hilangkan, dan teman-teman merasa itu mengganggu banget, itu bisa kita bantu juga dengan sesi-sesi terapi. Ya, background saya manajemen dan teknik informatika. Ya, mungkin bagi saya sebagian teman-teman kok nggak nyambung ya, mestinya kan psikolog gitu, mestinya kan background marketing. Ya, begitulah teman-teman. Kadangkala kehidupan ini antara harapan dan realitas seringkali terjadi gap. Ya, gap-nya itu macam-macam gitu ya. Apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Nggak masalah sebetulnya gap itu terjadi, karena itu sering juga kita alami. Saya percaya teman-teman juga setuju dengan statement itu gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi gap itu.
Bagaimana kita menyikapi saat harapan Anda tidak sesuai dengan realita Anda. Itu kunci pentingnya. Di saat Anda tidak bisa menyikapi itu, disitulah masalah akan muncul. Selama Anda bisa menyikapi gap yang muncul, masalah akan bisa Anda selesaikan. Masalah akan cepat larut dalam kehidupan Anda. Itu sih yang saya pelajarin dalam perjalanan hidup saya. Yang kedua yang saya pelajarin, ternyata dalam kehidupan ini nggak mungkin kok gitu ya. Saya sekedar cerita singkat buat teman-teman, kenapa sih saya kok memilih manajemen dan teknik informatika gitu ya? Karena saya dulunya nggak suka itu bersosialisasi dengan orang-orang, saya nggak suka ngobrol hahaha dengan orang-orang, saya nggak suka. Makanya saya cari suatu disiplin ilmu yang tidak mengharuskan saya ketemu orang, yang mengharuskan saya cuma ketemu mesin, ketemulah ini. Gitu. Ya, jadi setelah lulus, saya bekerja sebagai seorang software engineering, sebagai seorang programmer, pokoknya yang bergelut di bidang IT deh, gitu ya. Tujuan saya cuma satu itu, gitu ya. Tapi singkat cerita, akhirnya saya bisa sampai di titik ini. Oh. Ya, halo Bu. Ya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan yang dulunya saya nggak bisa tuh bicara di depan orang, gitu ya. Di 1 atau 2 orang saja saya sudah. Kalau orang Surabaya ngomong tuh keringet dingin tuh sak jagung-jagung, teman-teman. Anda paham maksud saya? Perut ini mules gitu, nggak nyaman banget gitu. Tapi sekarang saya sudah bicara di depan ribuan orang, nggak masalah tuh gitu. Apa sih yang saya bisa tarik pelajaran dari yang saya alami selama ini? Yaitu tadi, dalam kehidupan kita nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak masuk akal. Yang ada akalnya Anda yang belum masuk, biasanya gitu. Ya kan, setuju ya? Jadi apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda saat ini, percayalah satu hal. Dalam kehidupan ini nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Asal, satu, Anda punya niat yang kuat. Anda mau terus berubah, Anda mau terus belajar, Anda mau terus berkembang. Itu saja. Selama Anda punya 4 itu, gitu ya, apapun akan bisa Anda capai. Hanya masalah waktu, teman-teman. Apapun yang Anda targetkan dalam profesi Anda sebagai agent properti, apapun yang Anda impikan, akan Anda bisa capai. Hanya masalah waktu, asal itu tadi. Anda percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin adanya, dan Anda punya niat yang kuat untuk selalu belajar, selalu mau berubah, mengikuti perkembangan zaman. Jangan ngomong, aku gini, ya wis gini. Selesai Anda. Apalagi di zaman-zaman sekarang, yang fleksibel saja masih struggle, apalagi Anda, aku gini, ya gini. Ya selesai. Anda akan tergilas oleh waktu, teman-teman. Ya, yang ketiga, mau untuk selalu berkembang. Belajar akan menghasilkan perkembangan. Itu pegang sebagai fondasi cara berpikir atau kerangka berpikir Anda sebagai agent properti. Tanya deh kalau nggak percaya sama orang-orang yang sudah sukses di bidang Anda yang mirip Anda jalan. 4 sikap ini biasanya mereka miliki. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Itu yang saya pelajarin dan itu yang memang sudah saya buktikan. Ternyata semuanya mungkin. Ya, yang ketiga yang saya pelajarin selama ini adalah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini nggak ada ceritanya yang serba kebetulan. Semua terjadi atas alasan tertentu. Everything happen by the reason. Jadi semua terjadi karena ada alasan tertentu. Kita percaya kok semua yang terjadi sudah ada yang ngatur gitu. Ada sutradara agung yang mendesain ini semua. Pasti ada alasan tertentu. Nggak ada ceritanya yang ketepaan bahasa Rusianya ya. Kebetulan nggak ada cerita kayak gitu. Semuanya ada alasan tertentu. Sama. Saya bisa sampai di titik ini, kok bisa beda profesi seperti ini? Begitu saya flashback ke belakang, puzzle-nya sudah mulai kelihatan. Oh, maksudnya ini ya, kenapa kok saya harus begini dulu, setelah itu melangkah ke sini sampai akhirnya di titik ini. Semuanya ternyata bukan kebetulan. Cukup jelas ya, teman-teman. Saya juga percaya, teman-teman berprofesi sebagai agent properti, Anda bergabung di Rewet Platinum Group, ini juga bukan kebetulan. Nggak ada ceritanya kebetulan dalam kehidupan ini. Sama juga, pagi hari ini, Anda hadir di training ini bukan kebetulan. Mungkin biasanya Anda kalau diundang training, males misalkan. Enggak ya, rajin semua kok ya. Misalkan, biasanya enggak pengen, tapi tiba-tiba pagi ini kok pengen ya. Kok pagi ini saya pengen daftar ya, pengen ikut ya. Itu bukan kebetulan, teman-teman. Anda hadir pagi hari ini, ketemu saya ketemu Anda, ini bukan by accident, tapi by reason. Cukup jelas nggak sampai sini? Percayalah, pagi hari ini kita ketemu. Saya bukan orang yang sok-sokan rohani ya. Saya bukan orang yang sok-sokan spiritual. Tapi bagi saya orang yang logik gitu. Saya berpikir sederhana saja. Kalau faktanya memang kita ketemu, pasti pagi hari ini ada kebaikan buat saya dan ada kebaikan buat Anda yang Tuhan sudah rencanakan. Setuju apa setuju banget? Clear nggak sampai sini? Ya.
Kalau memang teman-teman setuju, gitu, boleh nggak sih supaya saya bisa memastikan saya nggak ngomong sama laptop gitu ya? Anda chat aja deh, setuju, setuju, setuju siapa? Ayo. Waduh, ngomong sama laptop beneran. Oh, ada yang setuju. Oke, Pak Andi, Pak Rizky, thank you teman-teman yang sudah merespon. Oke, setuju ya bahwa everything happen by the reason, semua terjadi ada alasan tertentu. Kalau Anda sudah setuju, saya minta satu hal ya, selama sesi training ini, tolong buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk menerima materi ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Siapa tahu materi yang kita akan belajar ini bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Siapa tahu materi pagi hari ini adalah jalan keluar yang mungkin selama ini teman-teman bawa dalam doa-doa, dalam ibadah Anda, dalam sholat Anda. Siapa tahu? Betul tidak? Saya nggak tahu di bagian mana, tapi pastikan kalau memang Anda setuju by the reason, ikutin sampai akhir, jangan leave di tengah-tengah acara kecuali memang ada hal penting yang tidak bisa Anda tinggalkan. Oke, setuju ya? Jadi sekali lagi, kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung tanya saja, boleh open mic, boleh chat, nanti akan dibantu oleh Mbak Mei menyampaikan ke saya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya, sampai sini ya. Nah, ini WA kami 0812 0812 8614 9997 ya. IG kami Miracle Life Transformation. Kalau teman-teman mau follow, silakan follow di situ, ada quote-quote, kadang ada jadwal-jadwal training-training kami. Gitu ya. Oke. Nah, itu perkenalan singkat dari saya teman-teman supaya kita lebih saling kenal ya. Berikutnya ini beberapa portfolio kami, klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kami gitu ya, termasuk Private Platinum Group. Beberapa tahun yang lalu kita sempat mengadakan training juga dengan teman-teman ya, training yang full day sebelum pandemi ya. Oke. Ini juga beberapa, masih banyak portfolionya. Saya singkat saja supaya tidak terlalu lama. Nah, ini foto-foto kegiatan kami yang offline. Ini yang di kanan bawah. Waktu saya hadir di, nggak tahu teman-teman yang hadir sekarang, waktu itu hadir nggak ya di Rewa Diponegoro, waktu saya memberikan seminar juga, topiknya tentang Miracle Life Transformation. Ya, ada Pak Andi, ada beliau di situ. Ya, ini foto-foto kegiatan kami lah, galeri gitu ya. Saat ini kegiatan-kegiatan kami juga sudah offline, teman-teman. Kami juga sudah offline, tapi bagi teman-teman yang klien-klien yang nyaman online, kami juga melayani online. Jadi kita ngikutlah nyamannya kayak gimana gitu ya. Oke, ini juga beberapa foto-foto kegiatan kami ya di beberapa agent insurance, agent properti, perusahaan kayak gitu sih. Ini online-online yang kami adakan ya, kami juga melayani online. Oke, sekarang sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau nanya deh ke teman-teman. Kenapa seorang marketing atau profesi Anda deh gitu ya, kenapa seorang agent properti harus selalu mengupgrade hard skill dan soft skill-nya serta harus mempraktekannya secara konsisten? Kenapa? Saya bisa dibantu nggak? Boleh chat, boleh open mic yuk. Kenapa sih Anda itu harus selalu mengupgrade hard skill maupun soft skill-nya serta mempraktekannya secara konsisten? Nah, saya kasih gambaran ya, hard skill itu kemampuan teknis, cara Anda presentasi, cara Anda promosi produk atau jasa Anda, cara Anda handle objection, cara Anda follow up, itu hard skill. Soft skill adalah bagaimana Anda mengelola mental. Anda ditolak beberapa kali, Anda tetap semangat. Anda tetap fokus pada impian dan goal-goal Anda. Anda bikin strategi action plan, itu soft skill. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Anda harus selalu mengupgrade skill tersebut dan mempraktekannya secara konsisten? Nah, ini Platinum Group luar biasa nih, semangat-semangat nih. Supaya nggak lupa, Pak, sekalian bisa diasah biar makin tajam. Yes, bisa jadi, benar. Ayo, siapa lagi? Ayo teman-teman, belajar mengekspresikan pendapat. Meskipun sama, belajarlah untuk itu. Itu penting untuk profesi Anda, apalagi sebagai agent properti. Ayo, siapa lagi? Selain ini, Pak Li, Bu Sylvia, biar sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap eksis. Yes, betul. Apalagi? Supaya terbiasa, Pak Yudhistira. Yes. Oke. Supaya ya, menambah pengalaman jam terbang gitu ya. Oke. Apalagi? Kenapa? Yang lain masih ada? Terwakili sama pokok. Oh, ini ada lagi nih. Good.
Bu Sri, supaya termotivasi. Oke, good. Supaya Pak Arif, supaya wawasan semakin luas. Yes, betul. Apa lagi? Masih ada? Pak Kevin, menambah ilmu dan wawasan. Yes, benar banget. Luar biasa nih. Kalau Anda semangat, saya ikut semangat, teman-teman. Kalau Anda loyo, saya loyo loh ya. Pak Teguh, supaya relevan dengan perubahan yang terus terjadi. Benar banget. Supaya banyak rekanan. Ibu Ibi, betul. Pak Rizky, memperbaiki taraf hidup. Yes. Kalau skill Anda meningkat, performa Anda pasti meningkat. Performa meningkat, pendapatan pasti meningkat. Betul banget. Memperbaiki kualitas diri. Benar juga, Pak. Jadi Anda dengan upgrade skill itu, teman-teman ya, secara materi dapat, secara kualitas diri juga dapat loh. Nggak ada rugi-ruginya. Oke? Kalau ada pendapat lagi nggak apa-apa chat ya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kenapa sih alasannya kita harus selalu upgrade? Benar, semua yang teman-teman tadi sampaikan ya itu. Tapi saya menambahkan satu hal lagi buat teman-teman supaya bisa jadi reminder buat teman-teman semua. Intinya begini, kenapa Anda sebagai seorang agent property harus selalu mengupgrade hard skill dan soft skill-nya setelah mempraktekannya secara konsisten? Karena yang jual produk atau jasa seperti Anda bukan Anda saja. Anda setuju nggak? Jadi yang jual produk yang Anda pasarkan sekarang ini, apapun proyeknya, yang jual jasa seperti Anda yang lakukan sekarang ini, bukan Anda tok, teman-teman. Bisa paham ya maksud saya? Itulah kenapa Anda harus selalu mengupgrade skill Anda. Pertanyaan saya deh, dari pengalaman Anda, saya mau nanya, kira-kira, kita nggak usah ngomong nasional, kita ngomong Surabaya saja deh, lingkup yang kecil. Satu orang buyer di Surabaya, menurut Anda, ini bukan masalah benar salah ya, menurut Anda, database Anda, kenal berapa agent properti sih? Boleh nggak saya dibantu? Sempat kepikir nggak kalau saya nanya ini? Pernah nggak Anda menanyakan itu pada diri Anda sendiri? Satu buyer di Surabaya, kenal berapa agent properti sih dari pengalaman Anda? Silakan, boleh open mic, boleh chat. Ayo. Berapa menurut Anda? Jangan takut salah, teman-teman. Ini bukan masalah benar salah. Ini berdasarkan database masing-masing Anda saja. Berapa? Yes, ini ada chat masuk. Semangat nih Platinum ya. Saking banyaknya sampai lupa ya wes. Tak maafkan. Minimal 3 orang. Satu buyer bisa 10 agent. Yes. Berapa? Pernah buyer saya kenal 4 agent. Yes. Berapa lagi? Ada pendapat lain nggak nih? Ayo. Dari pengalaman Anda saja, teman-teman. Bisa lebih dari 10. Yes, Bu Sylvia ya. Dari pengalaman Anda, ayo satu lagi. Berapa? Kurang satu lagi, terus berangkat nih bisnya nih. Ayo, berapa? Berapa agent? Ya, sama semua angkanya, terwakili ya? Yes, 2-5 agent. Bu Katarina. Oke, thank you teman-teman. Yang respon tetap ya, chat. Nggak apa-apa, nanti kan ke-save chatnya, saya bisa lihat. Boleh nggak kalau kita sepakati, kita ambil average lah. Satu orang buyer di Surabaya ini bisa kenal 5-10 agent, teman-teman, rata-rata. Betul ya? Artinya apa? Mereka bisa dengan mudahnya berpindah ke agent lain kalau Anda tidak punya nilai lebih. Kalau Anda tidak punya skill lebih dibandingkan mereka yang lain. Betul apa betul banget? Apalagi di zaman yang serba digital, informasi sangat mudah diakses. Apa susahnya bagi seorang buyer untuk mencari data agent property, untuk mencari data produk atau jasa yang Anda pasarkan? Kalau Anda nggak mau mengupgrade skill, Anda nggak mau berubah, aku gini yo gini terus, mau nggak mau ya lu harus ngikut gua, yo selesai Anda. Anda kepikir nggak sih selama ini? Ini kan masalah pemahaman saja, teman. Ini kan kerangka berpikir, mindset Anda sebagai seorang agent properti harus seperti itu. Kalau enggak, ya wassalam lah kita. Persaingan sedemikian ketatnya, Anda nggak mau berubah. Betul tidak? Oke, setuju ya?
Mulai dari sekarang sampai seterusnya, jadikanlah ini sebagai kerangka berpikir Anda. Bahwa saya harus senantiasa mau berubah, mau belajar terus, mau berkembang terus. Karena perkembangan zaman terus berubah. Karena yang berprofesi seperti saya, bukan saya saja. Tanamkan itu dalam pikiran teman-teman. Niscaya dengan Anda pegang teguh pemikiran seperti itu, proses Anda menuju perwujudan impian-impian Anda akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Bukankah itu yang Anda cari, kan? Oke, lanjut ya. Nah, dari statement ini saya bisa mengelompokkan agent property menjadi 4 kelompok, teman-teman. Ya. Kelompok yang pertama, agent property yang memiliki HS itu hard skill, SS itu soft skill, saya singkat ya. Agent property yang memiliki hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya salah. Soft skill-nya sering bermasalah, mentalnya yang bermasalah. Biasanya mereka apakah bisa menghasilkan, Coach? Bisa, tapi biasanya hasilnya mengecewakan. Artinya tidak sesuai dengan yang dia impikan, tidak sesuai dengan targetnya. Misal, kasih analogi, targetnya misalkan Alphard, dapatnya Grand Max kayak gitu. Ya sama-sama kotaknya mobilnya, beda isinya gitu. Jadi dia targetnya misalkan penghasilan 100 juta per bulan, dapatnya cuma 10 juta per bulan. Kenapa? Karena ada masalah di soft skill-nya. Cukup jelas ya. Kemudian kelompok agent property yang kedua, dia tidak memiliki hard skill yang bagus, artinya so-so lah gitu ya. Ya, cara presentasinya standar, follow up-nya standar, cara promosinya standar, tapi soft skill-nya dia bagus. Mentalnya dia luar biasa. Orangnya ulet, konsisten, disiplin, mau belajar, mau terus berubah. Agent seperti ini bisa sukses, teman-teman. Agent seperti ini akan lebih mudah mencapai apa yang dia impikan daripada yang nomor 1. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah benar. Cara berpikirnya, kerangka berpikirnya dia sudah benar. Tahukah teman-teman bahwa soft skill itu menentukan keberhasilan seseorang bisa sampai 80%, teman-teman. Ya, itulah kenapa di tempat kami juga training-training yang kami berikan, kami tidak hanya memberikan hard skill, tapi kami juga membekali dengan soft skill. Kenapa? Karena kami tahu soft skill ini porsinya besar. Ya, oke. Kelompok agent yang ketiga adalah agent yang memiliki hard skill-nya bagus, soft skill-nya juga luar biasa. Orang seperti ini bisa kita katakan, bukannya saya mendahului yang di atas ya, nanti Anda kira saya aneh-aneh, enggak ya. Orang seperti ini bisa dipastikan pasti sukses. Kesuksesan bagi dia hanya masalah waktu, teman-teman. Anda bisa kebayang enggak? Hard skill-nya bagus, soft skill-nya bagus, tidak ada bisa menghentikan agent properti yang nomor 3 sudah. Dia enggak butuh faktor luar, dia sudah tahu apa yang dia harus kerjakan, dia bisa memotivasi dirinya sendiri, dia bisa mengatur mentalnya dengan baik, hard skill dia kuasai dengan baik. Apa yang bisa menghentikan orang-orang seperti itu? Nggak ada. Oke, kelompok agent property yang keempat adalah tidak memiliki hard skill yang bagus, soft skill-nya juga bermasalah. Ini adalah agent-agent properti yang kalau saya akan kelompokkan menjadi agent properti yang gatot, gitu, gagal total. Gitu. Apapun yang dia kerjakan nggak akan berhasil. Anda kebayang nggak? Nggak mau belajar, hard skill-nya nggak di-upgrade, soft skill-nya nggak dibenahi, pola pikirnya salah, nggak mau berubah. Apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang seperti itu? Oke? Cukup jelas ya. Dan biasanya orang-orang kelompok nomor 4 ini gitu ya, mereka selalu mencari pembenaran. Dia selalu playing victim, memainkan mental korban, teman-teman. Ya, dia cari pembenaran, nggak apa-apa, yang sabar. Dan pembenarannya itu biasanya berbau-bau spiritual gitu. Anda kenal nggak orang-orang kayak gitu? Sabar, ini semua ujian dari Tuhan, ya kan? Semua akan indah pada waktunya. Gila nggak dia? Belajar enggak, berkembang enggak, ngomong katanya ini cobaan dari Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bukan semua akan indah pada waktunya, teman-teman. Semua akan ambiar pada waktunya. Gila ya, dianya yang salah, dianya yang bermasalah, Tuhan yang disalahin, terus gitu cari pembenaran. Semua akan indah pada waktunya. Bangun, bangun, tidurmu terlalu miring kiri. Paham nggak sih maksudnya? Kenal nggak orang-orang seperti itu? Kenal dekat nggak dengan orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan orang itu, ya sudahlah, Anda lanjutkan saja. Ya, saya harap teman-teman yang hadir pagi hari ini, berapa orang nih? Termasuk saya ya, 47 orang. Ya,
Anda saya harap termasuk orang yang nomor 3. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah setelah Anda mengetahui 4 kelompok agent properti ini, pertanyaan saya, bukan pertanyaan saya ya, saya minta Anda setelah training ini jujur pada diri Anda sendiri, jujur dengan diri Anda sendiri. Nanya, saya termasuk nomor berapa? Kalau Anda sudah tahu, oh saya misalkan nomor 2, atau saya nomor 3, atau saya nomor 4 lah, gitu ya. Saya nomor 4, Coach. Ya sudah, nggak apa-apa, diterima, Anda nomor 4. Terus, langkah berikutnya apa yang perlu Anda lakukan? Itu yang penting. Cuma menyadari saja, saya nomor 4, saya nomor 1, terus you do nothing, nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan juga. Tetap setelah disadari, lakukan action, ya diperbaiki. Kurangnya apa? Soft skill, ya belajar tentang soft skill, benahi. Pola pikirmu dibenahi, cara berpikirmu dibenahi, mengatasi trauma-traumamu dibenahi, gitu. Nah, kalau nggak ada benahi ya percuma, gitu ya. Itu pesan saya. Jadi setelah training ini, jujur dengan diri sendiri, lihat, evaluasi, you masuk nomor berapa. Setelah itu benahi. Itu akan menghasilkan perubahan buat hidup Anda. Oke, clear ya sampai sini ya? Yang ada chat masuk nih, berarti soft skill lebih penting dari hard skill ya Pak. Soft skill dan hard skill sebenarnya kalau Anda nanya prosentasenya ya, saya nanya deh ke Anda. Saya nanya dulu ke Anda, ini siapa nih? Pak Lee Hendri ya, Pak Lee Hendri ya. Boleh open mic nggak Pak Lee? Siapa? Oh, udah open mic ya? Oke. Saya nanya ke Pak Lee. Pak Lee di agent property sudah berapa lama Pak? 11 tahun, Pak. Oke, good. Nah, ini senior nih. Luar biasa. Mestinya database-nya banyak. Pernah nggak Pak Lee mengalami saat-saat di mana, nggak tahu dulu, entah sekarang, atau whatever lah, hard skill Anda bagus, gitu, PK-nya Anda sudah bagus, kemampuan teknis Anda bagus, tapi seringkali kadang ada hambatan dari dalam. Ada konflik diri yang mengatakan, kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin lah, sulit ini, mana mungkin kalau kamu bisa closing dengan prospek ini. Pernah nggak muncul-muncul seperti itu, Pak? Semangat, Kakak. Pernah, Pak. Pernah kan? Betul? Pernah enggak Bapak juga merasa untuk ketemu dengan orang-orang tertentu, PD Bapak tiba-tiba turun? Pernah nggak? Kadang-kadang, Pak. Yes. Itu soft skill. Benar ya? Itu kan soft skill. Nah, artinya apa? Soft skill ini membooster hard skill Anda. Soft skill ini mensupport hard skill Anda. Kalau Anda cuma hard skill saja tanpa soft skill yang dibenahi, biasanya itu tadi Pak Lee, hasilnya tidak akan bagus. Dan ini akan menghambat Anda. Kalau Anda suka training, suka baca buku, sering hadir di seminar, soft skill ini juga menyangkut tentang mental block. Nah, mental block ini saya analogikan supaya teman-teman gampang. Kayak Anda punya mobil, handrem Anda terpasang. Kira-kira Pak Lee, Anda bisa sampai ke tujuan cepat apa lambat? Anda ngegas tapi handrem terpasang. Cepat apa lambat, Pak? Lambat, Pak. Lambat. Bisa nyampe bisa, tapi Anda ngegasnya harus gaspol, lama-lama jebol itu mesin. Bukankah itu yang terjadi dengan performa kita? Bisa terjawab ya Pak Lee? Makanya tadi saya di awal ngomong, soft skill ini porsinya bisa 80%, teman-teman. Kayak gitu. Jadi artinya penting apa enggak? Penting banget soft skill. Karena seringkali malah agent hanya memperdulikan hard skill-nya saja. Oh ya sudah, saya belajar digital marketing, saya bikin video. Yes, itu penting. Saya nggak ngomong nggak penting ya. Soft skill tanpa hard skill nggak bisa apa-apa juga. Artinya memang saling melengkapi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah manusia di balik tools itu loh. Man behind the gun-nya ini loh yang penting. Senjatanya sebagus apapun, otomatis apapun. Kalau yang mengoperasikannya mentalnya bermasalah, menurut Pak Lee, hasilnya bermasalah nggak Pak? Iya, Pak. Yes. Bisa terjawab ya Pak. Jadi man behind the gun ini penting. Kalau dalam dunia bisnis, mungkin teman-teman sering dengar gini. Bukan apa bisnisnya, tapi siapa CEO-nya. Karena sering saya dengar dari teman-teman agent properti, karena saya sering memberikan coaching, konseling, terapi dengan mereka-mereka. Coach, siapa sih yang nggak mau closing besar? Siapa sih yang nggak mau terima duit besar? Tapi kok saya nggak bisa rasanya? Kok saya pengen kayak ada yang menghalangi saya? Mungkin teman-teman sering mengalami hal seperti itu. Itulah soft skill yang bermasalah. Gitu ya Pak Lee? Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Thank you, thank you. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke teman-teman.
saya kasih resume singkat. Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya, berfokuslah juga pada soft skill. Ya, jangan cuma hard skill doang. Oke, hard skill oke, tapi fokuslah juga untuk soft skill Anda. Benahi yang di dalam ini loh. Mental block-nya dilepasin satu-satu, hambatan-hambatan Anda, pemahaman-pemahaman Anda tentang kehidupan, tentang kesuksesan, tentang keberhasilan itu harus dibenahi. Kalau enggak itu ganggu hard skill Anda. Alhasil, ya ini tadi yang Foto bendera, satu, Maman. hasilnya mengecewakan. Gitu Foto. ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya nanya lagi ke teman-teman, karena ini kita berinteraksi ya, supaya kalau teman-teman aktif, pemahamannya lebih mudah. Kepencet. Dari pengalaman teman-teman, gitu ya, hambatan dalam proses negosiasi untuk menghasilkan closing itu apa sih? Anda kan sebelum closing pasti negosiasi dong. Anda mewakili vendor, terus Anda ketemu buyer kan, pasti negosiasi toh. Entah Anda negosiasinya model apapun lah. Intinya pertanyaan saya, hambatan Anda selama ini dalam proses negosiasi untuk menghasilkan closing apa? Ayo. Boleh chat, boleh open mic. Hambatan yang Anda alami saja. Harga vendor sama buyer nggak ketemu. Yes, vendornya minta tinggi mungkin, buyer minta harga di bawah. Benar. Apalagi? Ayo, selain Pak Li. Jangan-jangan saya training sama Pak Li saja nih. Oh, enggak ya. Tadi Pak Rudi. Vendor suka drama. Wes, keren nih. Drama queen atau drama king, Pak ya. Oke, Pak Rudi. Apa lagi? Ayo. Lu yang lain nggak pernah negosiasi kah? Gitu. Atau nggak ada masalah dalam negosiasi? Apa? Vendor suka kepancing omongan dari orang lain, ya terpengaruh gitu Pak ya, nggak ada vendor yang setia gitu ya. Apalagi? Ada yang lain nggak nih? Ayo. Tidak cocok dengan request-nya buyer, yes, bisa jadi gagal menyamakan klien, ya mempertemukan gitu ya, Pak Teguh, Pak Rizky. Vendor merasa tidak butuh kita pada saat negosiasi berlangsung, ditinggal gitu Pak ya, ghosting gitu ya, tiba-tiba menghilang. Banyak PHP dibaca tapi tidak dibalas WA-nya, iya benar, ghosting. Dari zaman saya juga dulu di properti teman-teman. Vendor ingin bypass, yes, ya, good. Apalagi masih ada? Masih ada? Oke, nanti kalau masih ada, chat ya, nggak apa-apa. Ini ada masuk nih, Pak Edi. Harga dan fasilitas atau konsep tidak sesuai, ya bisa jadi, benar. Oke ya, tetap chat ya, tetap ungkapkan. Ini ada chat lagi masuk. Wih, luar biasa nih, Platinum Group nih. Wis, sip. Buyer nafsu. Kuda tenaga ayam. Nafsu besar tenaga kurang ya Pak. Vendor dan buyer langsung bypass, klien ingin bypass juga. Oke. Good, luar biasa. Jadi intinya teman-teman kalau kita mau analogikan gitu ya, wis luar biasa chattingnya Platinum Group Private-nya. Vendor beridealis tinggi, tapi lupa dengan realita. Wah, kayaknya ada kepahitan deh Pak. Buyer step back gak jelas ya, kadang mundur teratur terus menghilang kayak gitu ya. Oke, jadi boleh kita analogikan teman-teman. Proses negosiasi itu kan kayak medan pertempuran sih sebenarnya ya. Buyer budgetnya pas-pasan, keinginan kelas tinggi. Bener ya, kayak pertempuran gitu ya. Anda pengen barang Anda laku ya kan, buyer pengen juga dapat barang yang baik dan harga yang terbaik, ya nggak pingin rugi kan gitu kan. Akhirnya kayak kita perang gitu ya, kayak kita bertempur untuk memenangkan pertandingan. Dalam hal ini pertandingannya apa? Negosiasi untuk mendapatkan deal-nya. Ini ada lagi, kita kurang gigi and sabar negosiasinya karena klien vendor cerewet. Sip, buyer tiba-tiba hilang dan digandeng orang lain. Sakitnya tuh di sini, luka tapi tidak berdarah gitu ya. Keren. Wes, Private Platinum Group top pokoknya. Keren. Mau ngomong apa saya sampai lupa, ya kan? Peperangan gitu ya. Anda pengen terjual, buyer pengen dapat harga yang luar biasa, nggak pengen terjerumus lah gitu ya. Nah,
yang jadi masalah dalam proses pertempuran itu, teman-teman, biasanya ini 2 poin ini yang saya dapati dari pengalaman saya memberikan training maupun pengalaman saya pribadi gitu ya. Ternyata ini vendor pura-pura friendly di awal, di tengah-tengah menjadi arogan. Ya. Yang pertama ini agent properti atau tenaga penjual lah tepatnya gitu ya. Anda ini nggak mengenal musuh Anda dengan baik. Jadi analoginya kalau kita dalam perang ini, Anda maju perang, Anda nggak tahu musuh yang kamu hadapi itu kayak apa, seberapa kuat, seberapa besar kekuatannya, strategi yang dia pakai seperti apa, senjata yang dia pakai seperti apa. Kita analogi pakai medan peperangan dulu ya, nanti supaya masuknya gampang. Anda mau masuk ke medan perang, nggak tahu musuh Anda seperti apa. Alhasil apa? Anda nggak tahu harus bawa senjata apa. Anda nggak tahu harus pakai strategi perang apa. Bukankah itu yang sering terjadi, teman-teman? Musuh Anda besar, kuat, karena Anda nggak tahu musuh Anda sebelum terjun ke medan perang. Kamu cuma bawa pistol, kamu cuma bawa pisau, ya selesai Anda. Sebaliknya kadang bisa menang Anda karena Anda nggak tahu musuhnya, musuh Anda kecil, Anda bawa senjatanya gede, menang. Tapi yang sering terjadi, musuh Anda besar, Anda bawanya perlengkapan yang minim. Alhasil apa? Yaitu tadi yang Anda sebutkan, seolah-olah PHP, ghosting, awal-awalnya baik, tiba-tiba arogan. Ya karena apa? You nggak tahu musuhmu siapa. Coba Anda bayangkan, coba sekarang Anda pikirkan bareng-bareng. Yuk, misalkan Anda tahu nih, musuh yang nanti saya hadapin tuh begini, kekuatannya segini, strategi yang dia pakai ini. Apakah dengan Anda mengetahui seperti itu, Anda akan jauh lebih enak toh sebelum masuk ke pertempuran? Anda bisa tahu nih, saya harus pakai strategi ini, saya harus pakai senjata ini, karena musuh saya ini, gitu loh. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Pertanyaan saya deh sebelum kita masuk lebih dalam. Di sini saya percaya ada beberapa teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah punya putra-putri lebih dari satu. Tolong nanti dijawab yang boleh perwakilan. Anda yang punya putra atau putri lebih dari satu, pertanyaan saya, apakah Anda membesarkan antara si A dengan si B pakai cara yang sama enggak? Boleh enggak saya dibantu? Anda punya 2 putra-putri minimal. Pertanyaan saya, Anda membesarkan si A dengan si B pakai cara berbeda atau sama? Beda. Kenapa? Karena Anda tahu si A ini anaknya keras nih, saya nggak boleh keras nih, pendekatan saya harus soft. Betul tidak? Si B ini orangnya easy going, si B ini orangnya ekstrovert, misalkan suka bercanda, berarti saya didiknya harus lewat candaan, lewat jalan-jalan, kan gitu. Anda dengan anak sudah tahu tuh bahwa si A beda dengan si B. Kenapa you pakai strategi yang sama dengan semua klienmu? Kan itu masalahnya. Direnungkan dulu sampai sini. Benar nggak yang saya omongkan? Karena Anda nggak tahu musuh Anda siapa, karena Anda nggak mau mengenal musuh Anda lebih dalam lagi, alhasil apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan poin nomor 2 ini. Anda menerapkan cara atau strategi yang sama pada semua prospek Anda, pada semua klien Anda. Kalau Anda pakai cara A bisa closing dengan Pak Budi, Anda akan pakai cara A untuk closing dengan Pak Li, misalkan untuk closing dengan Pak Rizky. Padahal antara Pak Budi, Pak Li, dan Pak Rizky, sifat dan karakternya sama apa berbeda? Berbeda. Tapi seringkali Anda minta gampangnya disamaratakan. Alhasil apa? Rate closingmu nggak naik-naik. Anda bawa pistol untuk musuh-musuh yang mestinya kapasitasnya pakai bom atom, jelas. Teman-teman, saya bukan marah-marah loh ya. Ini saya semangat sekali gitu. Karena ini materinya penting untuk Anda. Anda jangan merasa saya marah-marah. Saya nanti merasa bersalah gitu ya. Anda jangan kayak aura-auranya kayak orang tertindas gitu ya. Enggak, ini penting soalnya. Iya kan? Seringkali kita pakai strategi yang sama untuk semua klien. Karena kita nggak tahu yang kita hadapi siapa. Gitu loh. Jadi kesimpulannya, dalam proses negosiasi, kalau Anda tahu siapa yang Anda hadapi, seberapa kuat dia, intinya tahu sifat dan karakternya dia, Anda akan jauh lebih mudah memenangkan pertempuran tersebut. Dalam hal ini, negosiasi. Sehingga rate Anda untuk closing pasti meningkat.
Gitu urut-urutannya, teman-teman. Sampai sini dulu deh, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini gambaran besarnya dulu. Kenapa kita harus tahu sifat dan karakter seseorang dalam proses negosiasi. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Clear ya? Oke. By the way, kita mungkin sampai setengah 12. Nggak apa-apa ya? Karena materinya cukup banyak. Nggak masalah sampai setengah 12? Atau masalah? Nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya? Oke. Nggak masalah, Pak. Lanjut. Thank you. Kalau Anda semangat lanjut, saya lanjut. Gaspol tanpa rem loh ya ini pokoknya ya. Ya, jadi ini teman-teman yang sering jadi penghambatnya kita. Kita nggak tahu musuh kita siapa, sehingga kita menerapkan cara atau strategi yang salah. Berarti kuncinya untuk memenangkan negosiasi, ketahui dulu sifat dan karakter lawan bicara Anda. Itu untuk meningkatkan closing. Nah, tools-nya teman-teman, tools-nya ada macam-macam. Nanti kita akan bahas salah satunya untuk mengenal sifat dan karakter seseorang dengan apa? Face reading. Gitu ya urut-urutannya ya. Nah, ini saya punya video yang menjelaskan kepada Anda. Kalau kita salah persepsi dengan orang, hasilnya juga akan salah. Sama dengan Anda. Anda salah mempersepsikan klien, hasilnya juga nggak akan bagus. Lihat dulu ya video ini ya. Sambil Anda memperhatikan video ini, Hello guys, sambil video ini jalan, saya nanya ke Anda, boleh cek sama juga tingin per sa mic. motorku. Menurut analisa Anda, Mukhang may Bapak ini binabalak mau talaga. ngapain? Jadi Basta persepsi Anda talaga tuh. kalbo. Yuk, Masamang cepat. tao talaga pag mga kalbo. Sebelum Tingnan mo, ketahuan bumalik hasil pa talaga akhirnya. oh. Sama ng tingin sa motor ko, grabe talaga. Kepencet ya. Mau nyolong, udah deh. Baka kilala nyo siya guys. Oke, Oh, lagi. sama ng tingin niya. Kanina pa pabalik-balik yan dyan sa motor ko eh. Walang Apa iya talaga yung analisa kalbo Anda niya. No? dengan Yun, Bapak oh. Ang lakas ng loob. Mau Oh, merampok. di natatakot Yes. oh. Tingnan mo, di natatakot oh. Palingon-lingon pa kung may tao talaga oh. Ayo, yang lain. Mukhang Apalagi nih? veterano talaga tong kalbo na to. Melihat Magnakaw ng situasi, motor, oh. gambar gitu ya. Sus, Melakukan Mariusip, sesuatu yang nggak beres nakakatakot nih. talaga. Nako, kaya guys, mag-ingat kayo sa mga motor nyo. Huwag nyo kung saan paparada kasi maraming mga magtanakaw ng motor ngayon. Tingnan mo yun, no? Yung Ya, lalaki na buhat na ako. Pinawa ya. ng susi. Ini jawabannya nih. Ayan na, pinawa na. Nah. Oh. Keren kan? Ternyata persepsi Anda salah, saudara-saudara. Dia juga mau bedakan pecah spion. Oke, paham? Bukankah itu yang sering terjadi, teman-teman? Wah, lah kok cucok. Bukankah itu yang sering terjadi dengan kita? Wah, ini kayaknya oke nih, 99% UTJ nih, bentar lagi ke kantor tanda tangan, wes belinya cash bla bla bla. Ternyata dia hilang. WA dibaca tok, ditelepon ganti orang gitu kan. Di PHP tok, iya nggak datang. Bukan kan itu? Atau sebaliknya Anda merasa kalau kayak yang di video gini yang salah kitanya apa kliennya, Pak? Dua-duanya, Pak. Intinya kalau ada masalah itu ya, cara terbaik untuk bisa kita dapat pembelajaran, masuk ke dalam dulu. Jangan menyalahkan orang dulu, sebaiknya evaluasi dulu ke dalam. Itu kalau saya. Ya, ini saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, Pak Li ya. Jadi lebih baik nggak usah nyalain orang dulu, Pak. Kita evaluasi dulu diri kita. Itu akan jauh lebih baik nanti pembelajaran yang kita dapatkan. Ya, betul ya? Sering kan kita gitu? Salah persepsi gitu. Enggak, orang ini Om Dode nggak ada duitnya. Ternyata dia closing sama teman Anda. Itu kan sakit banget. Ya itu tadi kan, karena Anda nggak tahu dengan siapa yang Anda hadapi. Ya, oke. Makanya kita belajar siang hari ini. Pastikan Anda nyimak terus. Ini toolsnya luar biasa, teman-teman. Ya, saya pribadi juga pakai. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih memakai face reading? Nah, ini akan saya jelaskan ke teman-teman supaya Anda ada landasan berpikirnya. Untuk mengetahui sifat dan karakter klien Anda atau prospek Anda atau siapapun lah intinya orang lain ya, itu ada banyak tools. Salah satunya bisa lewat psikotes, bisa Anda ngisi pertanyaan yang berlembar-lembar dengan berbagai metodenya, itu bisa. Dengan DIS mungkin itu bisa juga, mungkin Anda sering dengar gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah nggak lucu dong Anda ketemu klien gitu ya. Pak, sebelum kita ngobrol, sebelum saya tawarkan produk ini, ada project ini gitu. Bapak boleh nggak ngisi pertanyaan-pertanyaan ini? Anda ini mau jualan atau mau interview cari karyawan? Kan gitu. Bisa paham nggak? Nggak memungkinkan gitu loh ya. Kalau kita ngomong profesinya kita sebagai agent properti gitu ya.
Tapi sebenarnya bisa nggak, Coach? Oh, bisa banget. Gitu ya. Yang kedua, bisa juga pakai grafologi, tulisan tangan atau analisa tanda tangan. Itu pun kami pakai ya untuk assessment. Jadi dari tulisan tangan itu bisa kelihatan karakter Anda apa, dari tanda tanganmu sifatmu kayak gimana, kepahitanmu kayak apa, luka batinmu kayak apa, bahkan yang kamu lupa itu muncul semua. Itu bisa. Tapi sekali lagi masa klien suruh kita tulis dulu di HVS lembaran kosong 1 halaman penuh, Pak, Bu, ya lucu kan. Ya, itu kedua. Bisa juga pakai nomor handphone. Ternyata nomor handphone bisa juga untuk menganalisa sifat dan karakter seseorang, teman-teman. Ini kami juga pakai, ini juga saya pakai. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, kalau grafologi sih bagi saya masuk akal, Coach. Tapi kalau nomor handphone masa bisa sih? Mana mungkin dari nomor handphone bisa ketahuan sifat atau karakter seseorang? Wajarlah Anda punya pemikiran seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke face reading, untuk menjawab keraguan Anda, penasaran Anda seperti itu, kita break dulu, kita main-main sebentar ya. Saya akan praktekkan ke Anda, apakah mungkin kita membaca sifat atau karakter seseorang melalui nomor handphone? Ya, sekali lagi ini saya mau praktek bukan untuk show off, menunjukkan bahwa saya luar biasa. Enggak, saya mau menunjukkan ke Anda, membuka wawasan pikiran Anda. Ternyata di luar sana banyak skill yang saya nggak bisa loh. Ternyata kalau saya mau merendahkan diri sedikit saja, sorry bukan merendahkan diri, salah. Merendahkan hati sedikit saja, banyak hal loh yang saya nggak tahu. Oke, sekarang saya minta volunteer deh, 1 atau 2 orang yang mau dibaca nomor handphonenya. 1-2 orang aja ya, jangan semua. Nanti kita nggak selesai-selesai. Anda chat ke saya, nomor handphonenya berapa, untuk coba saya analisa secara cepat. Nanti tolong Anda kasih feedback, benar apa tidak. Ya, oke, ini sudah masuk Pak Lee Hendri. Sebentar Pak, saya pakai kacamata nih, kecil. Saya catat dulu nomornya. 081. Sudah ya, sudah 2 ya, cukup ya. Weh, sudah. Nggak nutut nanti waktunya teman-teman. Nanti sudah 2 aja ya. Nanti gampang nanti kita ini ya. 2 atau 3 lah. Nanti kesiangan loh kita selesainya. Bisa sampai jam 12. 3, 40, 76, 3, 2, 3. Kemudian Pak siapa ini? Rewet ya. Bentar ya. Kesempatan memang tidak datang 2 kali, teman-teman ya. Kurang cepat Anda ngetiknya. 259453. Ini Rewet Dipo, ini Bu Sri. Pak siapa ini ya? Yang 9423 ini siapa nih? Oke deh, nggak apa-apa. Pak Lee Hendri dulu ya. Pak, ini bisa salah, bisa benar. Nggak akan 100% karena saya secara cepat untuk menganalisanya. Ya, tolong nanti dikasih feedback ya. Pak Lee Hendri ini tipikal orang kalau dalam bekerja, dalam berbisnis itu nggak suka dengan cuma satu pekerjaan saja. Ya, Bapak suka berbagai macam pekerjaan. Bapak nyaman dengan itu gitu ya. Jadi Bapak nggak mau monoton di satu ini saja. Kalau bisa punya beberapa bidang usaha gitu. Bapak suka seperti itu. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Yes, asik ya. Saya kayak dukun ya. Saya nggak pakai jampi-jampi loh teman-teman. Ya. Cuman sayangnya kadang Bapak, ini muncul juga tapi tersamar, agak susah mengatur fokusnya. Kendalanya Bapak seringkali di situ. Betul ya Pak? Kadang-kadang, Pak. Ya, Bapak lebih butuh sebenarnya orang yang bisa mensupport Bapak. Bapak entah itu pasangan, entah tim yang bisa mensupport Bapak untuk bisa menghandle itu semua. Ya. Sangat betul, Pak. Ya, benar ya. Oke ya. Kita belum pernah kenal sebelumnya kan Pak Lee? Kayaknya enggak, Pak. Enggak ada dusta di antara kita kan? Betul ya? Enggak, Pak. Pak Lee ini juga tipikal orang yang berpikir panjang, visioner, bisa berpikir jauh ke depan. Ya, punya visi-visi, punya mimpi yang bisa panjang gitu. Betul ya, Pak? Iya, Pak. Yes. Itu dulu ya, Pak ya. Gambaran besarnya cocok ya? Cocok, Pak. Cocok. Yes. Luar biasa kan, teman-teman? Saya nggak melakukan ritual yang aneh-aneh, saya tidak memanggil roh-roh jahat, saya nggak pakai jin, saya nggak pakai apa-apa. Ya, inilah skill. Inilah nanti yang akan saya share ke Anda yang face reading. Supaya Anda tahu karakternya. Berarti enak toh, saya tahu nih karakternya Pak Lee suka begini. Otomatis kalau saya ketemu Pak Lee, enak, saya sudah siap. Oke, keren ya, keren ya. Sekali lagi rendahkan hati Anda untuk selalu mau belajar. Di luar sana banyak kok yang kita nggak tahu. Yang kedua,
Pak siapa ini tadi ya? Yang 9453 tadi siapa ya belakangnya ya? Halo? Ya udah, yang belakangnya 9453 ya. Halo? Itu Bu Sri, Pak. Oh, Bu Sri. Sorry, di saya nggak muncul. Bu Sri ya, nanti tolong di ini ya. Bu Sri ini tipikal orang yang senang bergaul nih, senang bersosialisasi, senang rame-rame sama teman-teman, kayak gitu ya. Tapi seringkali Bu Sri ini lebih terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta lingkungannya daripada oleh pendapatnya sendiri. Artinya agak mudah diombang-ambingkan. Betul nggak, Bu Sri? Halo? Iya, benar, Pak. Ya, benar ya? Iya. Ini mudah goyah lah. Ya, mudah goyah banget Bu Sri ini. Ya. Benar ya? Hati-hati, Bu. Ibu sebenarnya punya prinsip, punya pegangan, tapi ya itu mudah banget, terutama dari teman-teman tuh pengaruhnya, gitu ya, dari lingkungan sekitar. Bu Sri ini tipikal orang yang juga cukup sensitif, artinya peka orangnya, gitu ya. Kadang, sorry itu sih ya, kayak mudah tersinggung, gitu ya, agak baperan lah, nggak tahu ini muncul sih, meskipun samar, bener apa tidaknya, gitu ya, agak sensitif tipikalnya, ngempet gitu ya, kalau mungkin dia nggak ngomong gitu ya, tapi dipendem, diempet gitu. Ya sudahlah gitu. Gitu bukan, Bu? Kemudian Saya Pak, atasnya Bu Sri, Bu Heti itu Pak, tadi lupa ngetik nama. Bu Sri ini kemudian sebentar ya, Bu Sri ini tipikal orang yang motivasinya sebenarnya cukup bagus, semangat dalam mengejar impian-impiannya, mengejar dalam goal-goalnya, cuman itu sih Bu Sri mungkin diperhatikan ya gangguannya itu loh ya, Ibu harus bisa menghandle itu karena sebenarnya semangatnya Ibu untuk mengejar impian cukup kuat motivasinya itu ya Bu Sri, betul ya? Itu Betul Pak. Ya dibenahi dulu, keren ya. Asik. Saya buka praktek perdukunan aja gimana coba? Betul Pak. Terima kasih Pak. Saya kadang tergantung temannya sih kadang. Iya. Kadang merasa ini. Saya terkadang merasa kecil hati. Berarti tipikal seperti Ibu, hati-hati dalam memilih pergaulan. Itu sih kalau menurut. Ini kita belum bedah sampai dalam-dalam lagi, masih banyak sebenarnya. Ini saya waktunya nggak nutut ya. Oke teman-teman, itu ya. Jadi ini tools Makasih, gitu loh. Pak. Sama-sama Bu Sri. Jadi Anda sudah punya pemahaman ya. Ternyata dari nomor handphone juga bisa gitu ya. Bisa gitu. Itu yang kami pakai ya. Tapi siang hari ini kita belajar face reading. Itu tools ketiga nomor handphone. Bagi teman-teman yang udah chat, mohon maaf ya, saya nggak bisa layani Anda satu-satu karena waktunya. Ya. Nanti kalau Anda butuh layanan ini, Anda boleh japri saya deh, gitu ya. Untuk bicara tentang layanan, Anda misalkan butuh dianalisa tulisan tangan dan tanda tangannya, Anda butuh dianalisa nomor handphonenya, boleh japri ke saya. Karena di luaran sana nggak tahu teman-teman ngalami apa enggak. Banyak orang yang bisa lebih mengenal orang lain, mengenal pasangannya, mengenal leadernya, mengenal timnya, mengenal anak-anaknya, tapi dia nggak mengenal dirinya sendiri loh. Banyak loh orang-orang yang seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman ngalami enggak. Dengan tools ini, analisa tanda tangan, nomor handphone, ini akan membantu teman-teman untuk mengenal diri Anda sendiri, tahu kelemahan Anda, tahu kekuatan Anda, sehingga Anda bisa mengatur strategi dengan baik. Gitu ya. Oke. Nah, ntar free biar japri aja ya, nanti japri ya, yang butuh tahu tentang program-program analisa, japri ke nomor tadi ya, 0812 861, nanti saya kasih deh nomor handphonenya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Seru ya. Yang keempat pakai face reading ya, itu yang kita akan pelajarin sekarang ya. Itu kenapa kita pakai face reading. Kenapa coach kok pakai face reading? Karena face reading cara paling simpel. Ya, wajah tidak bisa berbohong, sama dengan nomor handphone. Kalau Anda tes psikologi gitu ya, pertanyaan saya, mungkin Anda juga setuju deh. Orang tahu di tes psikologinya, misalkan dia ngisi asal-asalan, hasil analisanya bisa salah, betul tidak? Tapi kalau tulisan tangan, nomor handphone kan nggak bisa bohong. Demikian juga wajah nggak bisa bohong teman-teman, karena wajah merekam apa yang ada di dalam. Jadi surat terbuka ini wajah. Paham ya? Dan yang paling penting dari face reading ini apa?
Anda nggak perlu permisi untuk membaca karakter seseorang. Benar nggak? Kalau nomor handphone Anda harus tahu dulu. Sama, nggak perlu permisi. Asal Anda tahu bisa baca. Sama, face reading. Anda ketemu orang, lihat wajahnya. Oh, orangnya begini, begini, begini. Bukankah itu asik? Simple, tapi hasilnya juga powerful. Itu kenapa kita pakai face reading dalam meningkatkan jumlah closing kita. Ya, oke, jelas. Lanjut sekarang. Semakin menarik ya. Semakin panas nih kita ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kerangka berpikirnya dulu tentang face reading. Karena gini loh teman-teman, banyak di luaran sana orang yang berasumsi bahwa face reading ini klinik, mistik, magic, sirik, pakai jin, pakai roh-roh jahat, guamia. Karena itu kan yang di luaran sana seringnya. Ya kan? Nah, sekarang supaya ini tidak berbenturan dengan belief-belief Anda, tidak berbenturan dengan iman dan keyakinan Anda, saya akan terangkan dasarnya dulu. Kenapa face reading bisa baca itu? Cukup jelas ya? Oke. Nah, kita berangkat dari sejarah face reading dulu. Nah, face reading ini awal mulanya berasal dari negeri China. Face reading mulai dikembangkan kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Luar biasa ya. Jadi 3.000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Nah, face reading ini dikembangkan oleh Kaisar Huangti. Pernah dengar nggak Kaisar Huangti? Pernah ya, saya barusan ngomong Kaisar Huangti. Kalau Anda nggak dengar, ketiduran berarti. Atau kalau Anda suka baca sejarah, Kaisar Huangti ini namanya Kaisar, diberikan sebutan Kaisar Kuning. Nah, awal mulanya face reading ini dipakai oleh Kaisar Huangti untuk mendeteksi kesehatan. Bisa teman-teman. Jadi dari wajah Anda itu dengan pola tertentu bisa ketahuan, oh organ ini lagi terganggu nih, ususnya lagi bermasalah, levernya bermasalah, itu bisa kelihatan. Saya juga mengaplikasikan itu gitu ya. Di kami ada seperti itu gitu ya. Jadi kesehatan mana yang lagi terganggu, oh ini jantungnya nggak bagus nih, dari wajah kelihatan. Ya, jadi awal mulanya oleh Kaisar Huangti itu untuk kesehatan. Kaisar Huangti adalah salah satu kaisar cerdas, visioner, ya, pinter orangnya. Dia berpikir gini, kalau bisa untuk mendeteksi kesehatan, mestinya bisa dong untuk mendeteksi sifat dan karakter seseorang. Kan enak kalau saya bisa menentukan nih, saya ngangkat Perdana Menteri, saya butuh yang sifatnya seperti ini, saya pilih nih yang wajahnya seperti ini. Anda paham ya? Kalau dalam dunia sekarang namanya assessment. Luar biasa ya. Ternyata assessment sudah ada 3.000 tahun sebelum Masehi di China. Paham? Ya, jadi dia berpikir gitu. Berarti kalau nanti ada diplomat asing dari kekaisaran lain mau datang ke saya supaya saya tahu nih motivasinya apa orang ini kerja sama dengan saya. Itu visinya dia. Sehingga dia memerintahkan anak buahnya membentuk suatu tim untuk mengumpulkan data, survei ke jutaan rakyatnya sendiri untuk mengumpulkan data, survei, kolek data. Dicari polanya, teman-teman. Kalau bentuk wajahnya seperti ini, orangnya seperti ini. Kalau hidungnya mancung, karakternya kayak gini. Kalau mulutnya kecil, misalkan kayak gini. Itu dikumpulkan dari jutaan dan tahunan untuk survei data. Setelah terkumpul data, dilakukanlah suatu hipotesa. Untuk diambillah suatu kesimpulan sementara. Oh, ternyata begini, begini, begini. Setelah diambil suatu kesimpulan sementara, dilakukanlah observasi. Yang terakhir namanya observasi, untuk melakukan pembuktian terbalik, teman-teman. Oh, ini ya ternyata, sehingga bisa disusun suatu kesimpulan fix. Disusunlah suatu formula yang nanti kita akan belajar. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi sekali lagi, ini nggak pakai klinik, nggak pakai magic, nggak pakai mistik. Oke, nah setelah dikembangkan oleh Kaisar Huangti, ilmu ini dibawa ke dunia barat. Ya, di barat dikembangkan oleh seorang filsuf modern. Namanya mungkin teman-teman sering dengar Aristoteles. Ya, teman-teman, sekedar info buat teman-teman ya. Dunia barat itu tidak percaya klinik, mistik yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mereka nggak bisa terima itu. Tapi face reading bisa dikembangkan di dunia barat. Artinya apa? Ini kan bukan aneh-aneh. Sekali lagi supaya nggak bertabrakan dengan Anda. Supaya Anda jangan salah persepsi. Ya, kita bukan meramal masa depan melalui face reading, bukan. Kita cuma membaca sifat dan karakter seseorang. Ya, sama Aristoteles dikembangkan, lahirlah disiplin ilmu yang namanya fisiognomi. Ya, fisiognomi terus dikembangkan oleh dunia barat sampai sekarang muncullah cabang ilmu baru yang namanya micro expression. Anda pasti pernah tahu micro expression. Mungkin Anda pernah nonton nih acara di televisi yang mengundang suatu narasumber gitu ya, ditanyain,
orang itu waktu bicara bohong nggak, gitu ya. Bisa pernah tahu kan ya, artis ini ngomongnya bener apa enggak? Itu cabang ilmu micro expression. Ini dipakai sampai sekarang teman-teman oleh Badan Intelijen Dunia, CIA, FBI, kepolisian untuk menginterview saksi, untuk menginterview tersangka. Bisa tahu tuh dari senyumnya, dari gerakan matanya, dari bahasa tubuhnya kelihatan. Gitu ya. Tapi kita nggak belajar sampai situ. Itu lebih detail lagi, namanya micro expression. Kita cukup face reading-nya saja. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini bukan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi murni pola. Oke, lanjut ya. Sekarang kita praktek. Saya mau membuktikan ke teman-teman bahwa ini kita mengamati pola gitu loh. Pertanyaan saya punya dua gambar, gambar atas sama gambar bawah. Pertanyaan saya, menurut Anda, orang yang suka olahraga, suka nge-gym, jaga pola makan, yang foto atas apa foto bawah? Cepet, yuk. 1-2 orang bisa jawab. Yang suka nge-gym, suka olahraga, jaga pola makan, yang atas apa yang di bawah? Yang bawah. Hah? Yakin Pak Saiful yang bawah? Yang suka nge-gym, yang suka olahraga, menjaga pola makan, yakin yang bawah, Pak? Coba dilihat lagi sih. Saya percaya gitu ya. Hampir semua Anda deh gitu ya menjawab yang atas. Betul tidak? Pertanyaan saya salah satu Anda yang jawab atas. Kenapa Anda jawab yang atas? Alasan Anda milih yang atas kenapa? Ayo. Kenapa Anda pilih yang atas? Kelihatan dari bentuk badannya, betul, badannya atletis, tangannya berotot, mungkin Anda melihat six pack-nya, betul nggak sih? Dari foto dan postur tubuh, intinya jawaban Anda benar semua. Berarti ini kan Anda sudah bisa baca orang loh. Anda bisa tahu, Anda padahal belum kenal loh. Kok tahu dia suka nge-gym? Kok tahu dia suka berolahraga? Ya dari polanya. Sama dengan face reading, Anda nggak perlu jampi-jampi, pakai mantra, bakar dupa, puasa muti, puasa Senin Kamis, nggak perlu. Lah wong ini sains kok. Anda langsung nanti bisa aplikasikan dengan klien. Bukankah keahlian yang luar biasa? Simple, hasilnya powerful, bisa meningkatkan pendapatan Anda kan ujung-ujungnya. Oke, lanjut ya. Praktek lagi kita. Supaya semakin jelas pola pikirnya Anda. Dari foto ini, apa yang Anda tangkap? Aura-aura apa yang Anda tangkap? Weh, kita pakai bahasa-bahasa yang mistik-mistik gitu ya. Dari foto ini, apa yang Anda tangkap? Kesedihan dan merana, Pak. Kesedihan dan merana, betul. Luar biasa nih teman-teman. Semangat siang-siang ini. Saya semangat terus nih. Lagi putus asa, melamun, sedih, gelisah. Wes. Betul, bimbang. Wes. Puitis-puitis nih anak-anak platinum nih ya. Banyak pikiran, yes, komisi gak keluar-keluar gitu ya, BLT gak metu-metu gitu. Galau, yes. Oke. Luar biasa. Anda sudah bisa jadi peramal sekarang gitu kan? Mana mistiknya? Iya kan, lagi nahan sakit gitu ya. Nih, foto kedua. Apa yang Anda tangkap aura dari foto kedua? El? Apa? Marah. Betul. Tegas, garang, bener, cool gitu ya. Sadis, ada yang ngomong gitu kapan hari waktu saya training. Ya kan? Benar ya? Cerdas, berdarah dingin, yes. Psikopat, ada yang jawab gitu ya. Nah, Anda kan bisa tahu. Anda nggak perlu melakukan apa-apa. Dari mana? Dari pengamatan. Pola, oh kalau seperti ini. Lihat kan, jawabannya Anda kan mirip-mirip semua. Intinya ke sana. Nih, foto ketiga yang terakhir. Apa yang Anda tangkap ini? Apa? Happy, benar, bahagia, komisi keluar barengan dengan BLT-nya keluar, seneng gitu. Bisa untuk happy, untuk healing gitu ya, jalan-jalan sama siapa, Anda nggak happy. Anda tidak melakukan apa-apa karena Anda sudah tahu polanya. Ini loh teman-teman. Jadi saya tekankan sekali lagi, face reading science. Face reading hanya mengamati pola, tidak ada hubungannya dengan dunia lain. Oke, kalau Anda sudah tahu ini enak nanti belajarnya, nggak benturan dengan belief Anda, nggak benturan dengan iman dan kepercayaan Anda. Itu yang saya mau. Ya, cukup jelas ya. Oke, lanjut.
video ini ya, jelas. Nanti pola kita bisa tahu ya. Nih, perhatikan yang sudah lari ke belakang. Dia tahu bola bakalnya ke situ. Kenapa? Ayo. Kenapa? Tadi Anda lihat kan yang Pertanyaannya apa, Pak? Yang kaos putih tadi, yang kaos putih tadi, dia sudah bisa mencari posisi di mana dia tahu bola bakalan ke sana. Padahal temennya belum nendang bolanya. Kenapa? Kok bisa tahu? Jadi seolah-olah dia bisa tahu masa depan. Nanti bolanya ke sini. Jadi dia sudah bisa siap. Kenapa? Fokus, pengalaman. Bisa baca, Pak. Yes, bisa baca. Dia sudah tahu polanya. Kalau temennya seperti ini, seperti ini. Saya nanya deh ke teman-teman. Saya percaya di sini banyak yang bisa seperti itu. Ada agent properti yang sudah menguasai satu klaster, gitu ya, saking ngelontoknya, gitu ya. Intinya dia nguasain deh di suatu project itu. Jadi dia bisa tahu nih, kalau vendor nitip di klaster ini, speknya seperti ini, harganya segini, pasti lama lakunya. Tapi kalau klaster ini komposisinya seperti ini, luasannya, harganya segini, cepat lakunya. Anda pernah nggak tahu orang seperti itu, agent properti seperti itu? Atau Anda juga pernah punya skill seperti itu? Betul tidak? Anda jadi seolah-olah bisa tahu masa depan. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena Anda tahu polanya, karena Anda sudah tahu jam terbang Anda di daerah itu sudah cukup banyak sehingga Anda bisa mengambil polanya. Sama persis dengan face reading. Wajah seperti ini orangnya kurang ajar, gitu loh. Wajah seperti ini orangnya baik, wajah seperti ini orangnya ngeyelan, gitu ya. Wis tahu ya rangka berpikirnya ya. Saya sudah memberikan contoh banyak dengan Anda. Saya percaya Anda sudah paham sekarang. Cuman seberapa akurat face reading? Cukup akurat, teman-teman. Tapi memang ada miss-missnya. Memang di dunia ini nggak ada yang ceritanya 100% valid, 100% pasti, nggak mungkin. Pasti ada faktor X. Di dunia ini yang pasti hanya 3, teman-teman. Ya, kematian itu pasti, kita pasti meninggal. Yang kedua, perubahan. Perubahan, suka nggak suka, seneng nggak seneng, perubahan pasti terjadi. Kalau Anda nggak ikut berubah, Anda selesai. Yang ketiga, kepastian adalah cicilan yang jatuh tempo, ya, itu harus dibayar. Enggak, saya tidak mengingatkan itu ke Anda. Ini cuma bercandaan supaya Anda paham. Ya, ada miss-nya sih, tapi overall saya pakai pribadi juga face reading rate-nya cukup tinggi. Ya, caranya simple, rate-nya cukup tinggi. Yuk, sekarang kita praktek. Nah, dalam face reading ada kita kenal pembagian zona wajah. Ada zona atas, zona tengah, zona bawah. Sekarang kita praktek yang zona atas dulu. Anda pasti tahu ya, ini Steve Jobs yang iPhone-nya sekarang mungkin Anda pakai untuk Zoom ini, ya, atau Anda pakai untuk berkomunikasi. Nah, dari face reading yang nanti yang kita pelajarin, yang turunan dari ilmunya Kaisar Huangdi, orang yang jidatnya lebar, kita lihat jidat ya, zona atas. Ini jidatnya lebar, ya. Orang yang jidat lebar itu adalah tipikal orang yang analitis. Makanya Anda pernah dengar nggak orang kuno-kuno ngomong orang lek batuke nonong itu bahasanya gitu. Orangnya pinter, mikir, profesor gitu ya. Itu ada benernya. Ternyata memang orang yang jidatnya lebar, orang ini adalah tipikal analitis mendalam, berpikirnya jauh ke depan. Dia suka data, dia didrive oleh logika, bukan didrive oleh perasaan. Jadi dia mengambil keputusannya bukan berdasarkan emosi, tapi benar-benar berdasarkan data. Dia berpikirnya, orang lain mungkin berpikir 1 langkah ke depan, dia bisa 10 langkah ke depan. Jadi dia analitis yang mendalam. Ya, itu adalah tipikal orang yang jidatnya lebar dan tinggi lah istilahnya. Pertanyaan saya sekarang, kalau Anda berarti dari penjelasan ini, kalau Anda ketemu dengan prospek atau klien yang jidatnya lebar, apa yang perlu Anda lakukan? Yuk, kita langsung studi kasus. Kasih harga murah berdasarkan data, Pak. Kasih harga murah berdasarkan data, oke? Bisa. Ayo, apalagi? Anda sudah tahu nih penjelasannya dari ilmu face reading. Analitis mendalam, logika, butuh data, ngambil keputusannya lama, orangnya cerdas, orangnya pinter. Apa yang Anda lakukan kalau ketemu dengan orang seperti ini? Ayo. Ini ada chat masuknya. Lebih mendetail, penyampaian materi jelas. Benar. Orang ini butuh detail. Anda harus menjelaskan semua pertanyaannya dia. Kasih deskripsi data-data yang lengkap. Yes, benar banget. Apalagi? Kita studi kasus nih.
Pertanyaan saya sambil nunggu jawaban teman-teman yang lain. Menurut Anda, klien yang seperti ini menghubungi satu agen properti atau banyak properti? Atau banyak agen properti? Ayo. Banyak agen pasti, karena dia butuh data. Nggak ada ceritanya orang seperti ini setia sama satu orang agen. Nggak ada cerita. Enak toh, Anda dengan mengetahui jidat saja, Anda nggak gampang down. Karena Anda tahu, kayak tadi analogi saya ya, di perang. Anda tahu orang seperti ini akan menghubungi banyak agent. Jadi Anda jangan playing victim gitu. Oh kok bisa ya, padahal saya sudah begini. Bagi dia nggak, dia butuh data kok. Anda nggak bisa nguasain, nggak bisa jawab pertanyaannya dia akan dengan mudahnya akan beralih ke agent yang lain. Betul tidak? Pertanyaan saya berikutnya, sambil tetap jawab ya, sambil tetap jawab. Pertanyaan saya berikutnya, orang seperti ini, kalau Anda berikan diskon, pengaruh nggak buat dia? Ayo Pak, kalau ambil sekarang, Bapak saya kasih diskon 25%. Gitu. Menurut Anda pengaruh apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa Pak? Karena butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Untuk bikin keputusan. Terus, apalagi? Pengaruh nggak? Ayo Pak, ini mumpung ada diskon nih 20%. Tidak akan pengaruh, teman-teman. Bukannya karena butuh waktu, iya. Tapi yang lebih pengaruh ke dia adalah, dia ini orangnya cerdas. Dia ini orangnya berpikir. Dia mikirnya gini, alah paling kamu kasih diskon, tapi harganya wis dinaik nosik toh, terus kamu kasih diskon. Pernah tahu nggak orang kayak gitu? Ya orang jidat lebar. Paham nggak? Dia akan berpikir seperti itu. Karena dia mikirnya panjang. Bersahabat. Paham ya? Bersahabat. Boleh di mute nggak ya? Paham ya? Nah, atau pertanyaan saya ke Anda, orang yang berjidat lebar seperti ini, kira-kira dia juga membandingkan nggak dengan data kompetitor? Pasti. Makanya sebelum Anda ketemu dia, pelajari data kompetitor. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Bagaimana menutup kekuranganmu dibandingkan dengan kelebihannya kompetitor? Itu orang seperti ini akan banyak tanya. Orang seperti ini terpengaruh nggak dengan FOMO? Ayo Pak, cepetan. Ini sampai programnya hanya sampai tanggal ini tok loh ya. Kalau Bapak ngambil keputusan sekarang dapat tambahan AC, kanopi, smart sistem, nggak akan pengaruh orang-orang seperti ini. Dia mikirnya gitu. Paling harganya ya wis mbok include no, terus mbok kasih no aku. Kamu mek pingin mempengaruhi aku. Ini orang seperti ini. Ayo lihat jidatnya masing-masing. Jidatmu lebar gak? Anda tipikal orang kayak gitu nggak? Paham? Ya, dia nggak mudah terpengaruh. Base-nya dia data. Dia nggak akan mudah takut, nanti ketinggalan. Nggak. Kalau datanya nggak lengkap, dia nggak berani ambil kesimpulan kok. Luar biasa kan? Poin saya gini loh teman-teman. Ini Anda mestinya bisa nangkep. Kalau Anda ngikutin terus, ini pasti Anda bisa tangkap. Hanya dengan Anda tahu jidat saja, strategi pemasaranmu bisa berbeda. Iya apa ya? Ayo jawab. Hanya dengan tahu jidat saja, caramu negosiasi nanti sudah bisa beda. Betul tidak? Tahu jidat tok loh Kisian. Cara negosiasimu berbeda sesuai dengan sifatnya dia. Rate-mu akan naik enggak closing-nya? Pasti. Anda sudah bisa tahu kayak dalam perang. Iki aku harus siap gini. Siapkan data, statistik, kompetitor. Kan asik Anda punya skill kayak gitu. Kepikir enggak sih Anda? Dengan upgrade skill mempelajari face reading, caramu akan jauh berbeda. Closing-mu pasti bisa meningkat. Kalau Anda praktekkan dengan benar. Betul? Cukup jelas sampai sini ya? Oke, jidat lebar. Coba Anda periksa jidat masing-masing. Benar nggak Anda tipikal kayak gitu? Oke, keren ya. Ilmu yang 3.000 tahun nih sebelum Masehi kita bisa pelajarin. Ya. Studi kasus kedua. Ternyata di samping zona atas, tengah, bawah, kita nggak cukup waktunya untuk bahas itu ya. Masih jidat aja kita bahasnya masih harus lebih dalam lagi, belum tengah, belum bawah, nggak selesai kita ya. Sekarang kita masuk, sudah setengah 12 kurang. Molor dikit, nggak apa-apa ya, molor ya, teman-teman ya. Mohon maaf nih. Face shape itu juga bisa dibaca. Ya, shape wajah seseorang itu ada macam-macam. Ada kotak, ada bundar, ada lonjong, ada segitiga, macam-macam. Saya kasih contoh. Ini Anda yang suka bola tahu lah. Ini CR7, Cristiano Ronaldo. Saya bukan
pengen tahu itunya. Saya cuma pengen tanya ke Anda. Dari pengamatan Anda, bentuk wajahnya, shape-nya, Ronaldo ini apa? Boleh nggak dibantu? Cepat, yuk. Tidak simetris. Gambaran besarnya saja, Pak. Kotak, betul. Ya, kita setuju kotak. Yes. Ronaldo tipenya kotak. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih tipikal orang yang bentuknya kotak. Bisa persegi panjang, bisa kotak yang kubus apa? Yang sama ya. Oke. Orang yang kotak ini biasanya orangnya keras, kaku, nggak fleksibel. Ya. Dia punya prinsip. Ya. Bermain aman. Ya. Dia disiplinnya tinggi. Ya. Kalau sudah megang suatu keyakinan, prinsip dia ini, dia nggak akan mudah digoyahkan. Tapi dia orangnya baik hati, suka nolong. Kalau nolong tulus, ya Anda bisa perhatikan Ronaldo ini banyak anak asuhnya di mana-mana, termasuk di Indonesia. Banyak anak-anak korban tsunami di Aceh, banyak diangkat sebagai anak asuhnya dia, dibiayai sampai kuliah perguruan tinggi, sampai kuliah bola di Spanyol dan segala macam kalau Anda ikut. Orangnya baik hati, leadership-nya tinggi, suka mengkoordinir, suka memanage. Itu orang kotak, makanya dia jadi kapten mesti kalau dalam sepak bola. Paham? Oke. Dari penjelasan saya tadi, dari studi kasus tadi, kita praktek. Ya, benar tidak mudah putus asa, benar. Disiplinnya tinggi. Anda ketemu klien kotak, apa yang Anda lakukan? Ayo. Open mic boleh, chat boleh. Yuk. Anda nanti nih misalnya ketemu klien kotak sebelum berangkat, apa yang Anda harus persiapkan? Gak bertele-tele, benar. Orang kotak suka to the point. Dia suka memimpin, dia suka mengendalikan. Apalagi menjelaskan secara logika. Yes, orang kotak ini bermainnya safe. Kalau bagi dia nggak sesuai dengan belief-nya dia nggak akan eksekusi. Harus lebih hati-hati menjelaskan. Ya, bisa jadi. Apa lagi? Idealismenya tinggi, benar. Pertanyaan saya untuk menggali Anda. Boleh nggak kita menggurui orang kotak? Orang yang wajahnya kotak, gitu. Terus bahasa gampangannya orang kotak ya. Boleh nggak Anda menggurui orang kotak? Nggak boleh. Orang kotak itu mau menggurui Anda. Dia nggak mau di bawah, dia maunya di atas. Dia mau yang mengajarin Anda kok. Artinya apa? Anda harus merendahkan hati ketemu orang-orang seperti ini. Bahasa Jawanya ngasor. Pelan-pelan dulu dari bawah. Dipuji-puji dulu, seneng dia, Anda baru masuk. Kayak gitu. Karena dia nggak suka digurui, dia nggak suka dikendalikan, dia suka mengendalikan. Yes. Paham? Terus apa lagi? Kalau Anda ketemu orang face-nya kotak, yang perlu Anda lakukan? Bisa nggak pakai kata? Orang kotak kan baik hati. Masih ingat nggak tadi? Dia suka menolong, suka baik hati. Bisa nggak Anda pakai gini? Pak, bisa nggak Pak dibantu? Saya pernah dihubungin seorang marketing otomotif mobil ya. Nggak tahu teman-teman pernah nggak dihubungin. Jadi seolah-olah dia itu playing victim gitu loh. Pak, ayo Pak, jadi beli ya. Kurang satu Pak untuk nutup omset saya Pak. Bantu saya deh Pak. Kurang cuma satu doang supaya saya bisa dapat komisi nih Pak untuk ini. Pernah tahu cara pemasaran seperti itu? Nah, itu untuk orang kotak cukup cocok. Karena dia itu baik hati. Kalau memang dia ada effort-nya, ada dananya, dia akan bisa bantu. Ya, tentunya tapi harus base-nya logika. Sama dengan orang jidatnya lebar, orang kotak juga base-nya logika. Ya, tapi dia baik hati. Bisa intinya sentuh hatinya gitu. Kayak judul lagu ya. itu bisa terpengaruh.